Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya kita masuk ke materi selanjutnya dengan topik yaitu pemberdayaan perempuan dan anak sebagai penguat tiang ekonomi keluarga yang akan dipaparkan oleh Bapak Musa Nurfan dari Asosiasi BDS Indonesia. Beliau merupakan business consultant, National SEYB Trainer, dan juga sebagai National Peace Education Trainer. Beliau menyelesaikan S1-nya pada Fakultas Syariah IAIN Araniri pada tahun 2004, yang sekarang yaitu UIN Araniri Banda Aceh, di bidang Crime and Political Department. Baik, kepada Bapak, langsung saja ya, kita masuk ke materinya. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas? Jelas. Cuma tapi jelas, agak ini kekecilan. Agak kekecilan ya. Maaf, mungkin barangkali perangkat saya agak ada gangguan ini. Oke, saya coba mulai saja. Kalau kurang jelas, saya mohon moderator menyampaikan langsung ya. Baik. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, pada hari ini saya ucapkan pertama sekali terima kasih kepada moderator Ibu Fitriana ya, namanya. Ya, terima kasih telah memfasilitasi untuk kegiatan pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berhadir semua di sini, yang kabarnya adalah seluruhnya adalah penggerak sosial ya, yang punya IBM atau lembaga literasi lainnya. Syukur alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, saya panggil teman saja ya, biar lebih nyaman ya. Teman-teman penggerak sosial yang saya muliakan, pada hari ini saya seorang lelaki tapi diajak untuk berbicara soal perempuan. Ya memang biasanya hal ini lebih menarik itu daripada perempuan bicara perempuan atau lelaki bicara lelaki. Tapi kalau lelaki bicara perempuan atau sebaliknya biasanya jauh lebih menarik. Artinya bagaimana sudut pandang seorang lelaki itu terhadap perempuan barangkali hal ini. Dan memang kemarin saya diminta untuk membicarakan bagaimana perempuan menjadi tiang keluarga. Ya. Latar belakang saya sebagaimana disampaikan tadi, saya adalah seorang konsultan bisnis ya. Awalnya saya juga pernah menjadi aktivis, tapi saya bukan aktivis 98, saya lebih jadul lagi, saya aktivis PII 92. Jadi dinamikanya itu berbeda memang. Nah, teman-teman penggerak sosial yang saya muliakan, menjadi aktivis itu adalah sebuah tugas yang sangat mulia sebenarnya. Namun pada satu masa kita akan lebih fokus, kita akan memilih, kita akan berada di sektor mana atau segmen mana yang akan kita jalankan misi-misi sosial kita. Nah, saya di tahun 2005 memutuskan dari aktivis sosial, kemudian saya menjadi seorang pendamping bisnis atau konsultan bisnis. Jadi ini lebih fokus ketika saya melihat bahwa di sisi ini gap-nya masih sangat kurang orangnya, masih sangat sedikit jumlah teman-teman yang mau bergerak di bidang ini. Sementara sebagian besar teman-teman saya masih aktif di dunia politik, ada jadi masuk ke partai, ada yang jadi orang pemerintahan, ya macam-macam. Pilihan kita masing-masing. Di sisi lain saya juga punya usaha sendiri, saya sebagai seorang pebisnis. Kalau teman-teman kalau di yang sampai ke PD, kalau dulu sampai ke Aceh Timur juga sampai itu saya punya produk namanya Rumoh Umi, itu brownies ya, dalam bentuk cake, itu produk dari kami. Nah, jadi saya terjun ke bisnis, kemudian saya juga menjadi konsultan bisnis. Jadi dua profesi yang saya lakoni selama ini. Selain sebagai konsultan, juga sebagai pelaku usaha. Di samping itu, saya juga saat ini
menjadi konsultan di PLUD Aceh Besar. Ya, ini adalah sebuah instansi miliknya Kementerian Koperasi yang dititipkan di Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Besar. Teman-teman penggerak sosial sekalian, untuk mempersingkat waktu ya, karena ini kan jam yang cukup rawan sebenarnya, jam-jam ngantuk. Tadi saya waktu Ibu moderator meninggalkan sebentar 5 menit, saya sempat tertidur sesaat karena saya sudah masuk dari jam 9 lewat tadi ya. Nah, jadi saya khawatir teman-teman ini yang cuma tampil foto doang, yang cuma tampil nama doang, saya khawatir ini tertidur atau memang tapi menyimak. Tapi semoga semua sedang menyimak ya. Mari kita berbanyak diskusi. Saya mulai saja dengan bentar ya. Baik, ini materi yang diminta kepada saya adalah judulnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai Penguat Tiang Ekonomi Keluarga. Ini tidak panjang, hanya 11 halaman saja. Saya akan mulai bagaimana seorang laki-laki itu bicara soal perempuan dan anak. Alhamdulillah saya juga sudah punya istri dan punya anak, jadi semoga lebih objektif sedikit. Teman-teman sekalian, saya coba mengutip dulu adalah pernyataan seorang politisi, yaitu Lestari Murdiat. Beliau wakil ketua MPR RI yang masih aktif sekarang. Nah, pernyataannya adalah kesetaraan gender yang baik pada suatu negara dapat dikaitkan dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Jadi menurut beliau begitu, kesetaraan gender yang baik itu pada suatu negara itu dapat dikaitkan dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Kalau kita berbicara soal gender, bias gender, soal gender, itu biasanya kita selalu berpikir secara otomatis itu tentang perempuan. Ya, memang dalam kasus bias gender, sering sekali perempuan adalah menjadi pihak-pihak yang lebih dirugikan. Jadi kemudian pihak-pihak ini yang kemudian mencoba memperjuangkan haknya agar mendapatkan posisi yang setara dan proporsional di dalam hal kesetaraan gender. Nah, teman-teman sekalian, karena berbicara perempuan, maka kita akan coba lihat dari kita lihat perempuan dalam negara keluarga ya, saya sebut negara ya, karena keluarga itu adalah ibarat negara kecil yang sangat sederhana. Ya, di situ ada kepala keluarganya sebagai kepala negara, ya ada perdana menterinya, seorang istri, ada keluarganya yaitu anggota keluarga. Nah, jadi merujuk seperti pernyataan tadi, maka baik buruknya suatu negara itu ditentukan oleh kondisi keluarga secara umum di negara tersebut. Jadi kalau di negara itu banyak keluarga yang baik, maka baiklah negara itu. Tapi sebaliknya jika banyak kondisi keluarga secara umum di negara itu kurang baik, maka negara itu juga bisa dipastikan akan berjalan dengan cara tidak baik. Jadi kita tinggal melihat saja kondisi negara kita hari ini itu mencerminkan yang seperti apa. Ya, teman-teman bisa lihat seperti itu. Kemudian bias gender juga cenderung menjadikan perempuan sebagai pihak yang dirugikan dalam keluarga. Jadi kalau tidak terjadi kesetaraan gender, maka perempuan umumnya akan menjadi pihak yang dirugikan atau korban dalam keluarga. Dan juga harus diperhatikan lagi bahwa kualitas peran perempuan di dalam keluarga itu sangat berpengaruh kepada anaknya sebagai generasi penerus bangsa kelak. Jadi kalau kualitas peran seorang ibu di dalam keluarga itu kurang baik kualitasnya, maka dampaknya kepada anak. Dan anak itu siapa? Anak itu adalah generasi penerus bangsa kelak, akan menjadi pemimpin negara kelak. Jadi sangat penting kita melihat bahwa jika kualitas peran seorang perempuan atau seorang ibu dalam keluarga itu kurang baik, maka itu akan beresiko berdampak kepada negara ini karena anaknya yang akan menjadi salah satu pemimpin kelak. Dan kemudian kesejahteraan keluarga itu juga dapat dilihat dari kualitas pendidikan dan kesehatan anggotanya. Ini
Ini konsep dasar yang kita minta kita coba untuk sepakati dahulu. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi kajian ilmiahnya. Rendahnya kualitas hidup perempuan akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan, terutama di bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan bangsa yang sedang kita lakukan. Nah, ini coba diperhatikan bahwa rendahnya kualitas hidup perempuan itu sangat mempengaruhi indeks pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan. Jadi tidak bisa disepelekan tentang kualitas hidup perempuan di sebuah negara, di sebuah daerah, di sebuah kampung. Oleh karena itu perlu upaya keras dan kerja cerdas ya, untuk meningkatkan ekonomi dan penumbuhan kesadaran kritis dari kaum perempuan sendiri atas hak-haknya untuk mengaktualisasikan diri. Itu kajiannya. Kemudian untuk menuju ke situ kita harus melakukan butuh strategi. Nah, apa yang kita perlukan? Paling sederhana adalah perempuan memerlukan wadah untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk menunjukkan siapa dirinya, itu guna mencapai tujuan dan cita-citanya, serta mendapatkan pengakuan dari semua pihak. Nah, wadah-wadah itu misalnya ya, ada gerakan PKK, ada partai politik, kemudian posyandu, PAUD, koperasi, kelompok usaha bersama atau KUBE, lembaga kampung, kemudian KSM atau kelompok swadaya masyarakat, dan juga TBM dan sebagainya. Jadi saya masukkan TBM di sini karena teman-teman adalah aktivis sosial, penggerak sosial yang umumnya punya lembaga TBM. Nah, wadah tersebut idealnya berupa media atau lembaga yang sifatnya partisipatif. Jadi bukan sebuah lembaga yang tidak membuat warga masyarakat itu tidak partisipatif, tapi hanya sebagai objek. Tapi kalau sifatnya partisipatif, maka masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan TBM itu semuanya sifatnya aktif, berperan serta. Jadi bukan hanya sebagai objek, tapi bisa menjadi subjek. Baik, teman-teman, selanjutnya. Nah, saya coba lihat satu contoh TBM yang ada di Aceh Besar, di Ar-Rasyid. Karena saya sering berkunjung kemari. Paling tidak 3-4 bulan sekali saya akan datang ke TBM Ar-Rasyid ini. Walaupun tidak fokus ke TBM-nya, tetapi saya sering lewat dan melihat kegiatan di sana. Nah, di sini saya melihat kegiatan TBM Ar-Rasyid di Aceh Besar ini, pertama, TBM ini memfasilitasi layanan membaca masyarakat sekitar dan umum. Jadi tujuannya untuk membangun literasi. Dan kemudian saya perhatikan juga ada upaya untuk menumbuhkan kecintaan anak membaca sejak usia dini yang tujuannya itu untuk merangsang kreativitas. Jadi anak-anak itu dicoba dirangsang kreativitasnya melalui membaca dan kegiatan-kegiatan lainnya. Juga ada kegiatan yang sifatnya edukatif. Itu tujuannya agar anak lebih mandiri. Kenapa? Karena saya tahu juga di TBM Ar-Rasyid ini itu ada semacam lokasi di mana ada menampung perempuan korban daripada kekerasan, ya, perempuan dari korban ketidakadilan sosial, dan ini mereka punya beban selain dirinya sendiri, mereka juga punya beban anak yang terkadang korban tindak kekerasan seksual dan segala macam. Nah, anak-anak di sini diajak agar lebih mandiri, dibuat berbagai ragam kegiatan. Ya, dan ini yang saya perhatikan salah satu tujuan dibentuknya tim Ar-Rasyid di Aceh Besar ini. Lalu saya lihat juga ada upaya daripada TBM Ar-Rasyid untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat sekitar itu dengan beragam pelatihan yang dilaksanakan secara berkala. Jadi misalnya beberapa bulan sekali nanti dibuat kegiatan-kegiatan pelatihan, atau kegiatan seperti diajak jualan bersama ke Taman Sari, yaitu saya sering terlibat dalam kegiatan semacam itu. Dan kemudian masyarakat juga diajak terlibat aktif, ya, berperan serta dalam setiap kegiatan yang pada umumnya adalah kaum perempuan. Nah, ini yang saya perhatikan. Lalu nah, kegiatan-kegiatannya yang saya lihat adalah di sana tersedia pojok baca. Jadi untuk membaca walaupun ukurannya kecil, ya, tapi sisi lain juga mereka boleh membaca di tempat-tempat sambil mereka bermain di situ.
Ada kegiatan senam olahraga, kemudian ada kegiatan workshop dan kuliah umum, ada pelatihan bahasa, membaca, tulis, berhitung, komputer, juga ada perlombaan kreativitas masyarakat, misalnya untuk storytelling, menulis puisi, surat, dan sebagainya. Ini menulis puisi atau surat ini sama seperti yang materi sebelumnya tadi ya, sayang saya terlambat, bagus sekali materi tadi. Dan yang terakhir, saya juga memperhatikan bahwa di sini ada pelatihan keterampilan usaha. Nah ini yang cukup menarik. Dan saya berkeyakinan TBM-TBM yang lain di seluruh Aceh juga punya kegiatan semacam ini. Atau mungkin lebih banyak lagi ya. Jadi pelatihan keterampilan usaha. Nah, kita coba fokus ke sini. Bahwa pelatihan keterampilan usaha yang dilaksanakan di TBM ini, itu tujuannya antara lain pertama masyarakat itu dapat memiliki keterampilan atau keahlian yang sebelumnya nggak punya skill, akhirnya dapat keahlian. Oh, yang sebelumnya tidak tahu cara bagaimana melihat, pingin ya buat keripik, tapi bagaimana cara buat keripiknya? Oh, begini caranya. Maka diajarkan, dilatih di sini. Kadang-kadang juga saya lihat bahwa TBM ini juga mengundang pelatih-pelatih dari luar TBM sendiri untuk membantu agar masyarakat punya keterampilan. Dan kemudian kedua, masyarakat juga memiliki kegiatan yang bernilai positif dan produktif, terutama masyarakat yang artinya binaannya TBM ini sendiri berada di dalam lingkungan sekitar, ya, daripada terutama bagi sebelah perempuan yang menjadi korban tadi, korban ketidakadilan sosial dan korban apa, itu bisa memiliki kegiatan yang bernilai positif dan produktif. Artinya dia bisa menghilangkan traumanya, ya. Kemudian dia bisa punya kegiatan yang lebih positif untuk menghilangkan beban pada dirinya, dan kemudian produktif, artinya bisa memberi manfaat gitu, punya nilai ekonomis gitu nantinya. Dan kemudian masyarakat yang ketiga, masyarakat juga dapat mengembangkan kegiatan usaha yang telah ada. Jadi ada masyarakat sekitar yang sudah punya usahanya tapi belum bisa berkembang. Nah, itu dibantu untuk lebih berkembang melalui. Nah, kegiatan semacam ini itu telah lama dikenal sebagai layanan pengembangan usaha atau business development service. Nah, jadi kalau di asosiasi kami, lembaga-lembaga seperti ini kami ajak bergabung untuk membuat program bersama, membangun jaringan bersama. Nah, kenapa? Karena ada lembaga yang memang ternyata punya kegiatan untuk membuat keterampilan usaha atau menguatkan bisnis. Jadi layanan pengembangan usaha, business development service. Oke. Jadi peran TBM yang menyediakan layanan pengembangan usaha ini bisa juga disebut sebagai BDS provider, business development service provider. Artinya penyedia layanan pengembangan usaha. Maka dengan kata lain, TBM yang punya usaha di sini itu kami bisa sebut sebagai BDS provider. Ya, jadi bisa bergabung dengan kami yang memang kami punya lembaga konsultan yang memberikan layanan pengembangan usaha kepada UKM, kepada masyarakat. Dan kemudian kalau kita lihat orientasi TBM ini lebih kepada kewirausahaan sosial atau social enterprise. Ya, jadi bukan semata-mata mencari profit, tetapi memberi bagaimana kegiatan ekonomis itu bisa berdampak kepada sosial. Nah, teman-teman penggerak sosial yang saya muliakan, bahwa lembaga atau media partisipatif seperti TBM ini tentu sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Jadi keberadaan TBM di dalam masyarakat sangat-sangat dibutuhkan sebenarnya. Tapi kadang-kadang masyarakat tidak tahu seperti apa mestinya ada di tidak kadang gagasan semacam itu tidak ada. Jadi sangat luar biasa jika teman-teman itu berinisiatif membuka TBM. Apalagi kalau TBM ini suatu saat itu setiap kampung punya TBM, setiap kampung punya TBM, tentu akan luar biasa sekali kegiatan semacam ini. Baiklah, kita kembali ke bicara soal perempuan. Perempuan di dunia usaha. Ini secara data ini, meski lebih dari 30 juta UMKM di Indonesia ini, di mana 60%, jadi lebih daripada setengah ya, 60% itu ada pelakunya adalah perempuan, penggerak atau pegiat UMKM itu, usaha mikro kecil menengah itu di Indonesia, itu lebih 60% itu adalah perempuan. Namun saat ini kondisinya, mereka sebagai pengusaha itu masih belum mengembirakan. Mereka paling ramai, ya perempuan paling ramai, tapi kondisinya belum mengembirakan. Perempuan di dunia usaha juga sering dianggap hanya membantu ekonomi keluarga. Jadi
suami itu adalah sebagai pencari nafkah yang utama di dalam keluarga. Sepakat kita, benar gitu. Cuma terkadang kontribusi yang dari yang usaha-usaha kecil dari si perempuan sebagai seorang istri itu kadang kontribusinya jauh lebih besar. Ya. Misalnya si anak nanti minta jajan sama bapaknya, minta sama mama sana, gitu ya. Padahal dia kadang si bapak nggak pernah ngasih uang ke istrinya, tapi dia tahu istrinya tuh punya usaha buat kacang tojin, istrinya punya usaha buat donat ya. Nah, ya katanya hanya membantu ekonomi keluarga, ternyata membantunya malah kadang-kadang lebih besar gitu ya daripada si bapak sendiri. Bapak kalaupun punya uang paling habis untuk rokok atau ngopi di warung ngopi ya. Itu pun kalau di warung kopi kadang juga ngutang kadang-kadang ya, biasa itu. Nah, teman-teman sekalian, kebutuhan mendesak saat ini bagi perempuan pengusaha ya, jangan sampai terbalik, bukan pengusaha perempuan, tapi perempuan pengusaha, berbeda maknanya. Kebutuhan mendesaknya adalah pendampingan oleh lembaga yang dekat dengan pengusaha atau si perempuan itu sendiri dalam memberikan layanan pengembangan usaha yang cepat, mudah, serta dirasakan hasil secara cepat. Jadi perempuan yang menjadi pengusaha ini, kebutuhannya itu saat ini. Yang kita bilang tadi 60%, kemudian mereka yang terbanyak, mereka yang dominan di Indonesia, tapi kenyataannya kondisinya belum baik sekali. Nah, jadi kebutuhannya adalah adanya lembaga pendamping. Nah, bayangkan seperti TBM seperti pada hari ini ada di setiap daerah, ada setiap kecamatan, ada di setiap mukim, kemasjidan, ada di setiap kampung. Ya. Itu luar biasa perannya jika memang mau digerakkan ke arah ini, bahwasanya TBM bisa menjadi sebuah BDS, layanan yang memberikan pengembangan usaha buat masyarakat sekitar, khususnya perempuan. Nah, kita kembali lagi pelan-pelan masuk kembali ke dalam keluarga. Bahwa suami adalah kepala keluarga dan sering disebut sebagai penyangga tiang keluarga, dia pokoknya. Kemudian istri dinyatakan sebagai mahkota keluarga dan juga berperan menguatkan tiang keluarga. Jadi nggak bisa sendiri, suami nggak bisa sendiri kecuali memang dia sangat luar biasa kaya barangkali. Namun ada sisi lain, tidak hanya di sisi ekonomi saja ketika bicara bahwa laki-laki itu adalah segalanya. Dalam hal ini istri punya peran penting di dalam keluarga. Dia yang menguatkan tiang keluarga dari sisi ekonominya, dari sisi pemeliharaan anaknya, ya, dari sisi menjaga kehormatan keluarganya, itu sangat penting sekali. Dan anak sebagai anggota keluarga juga itu adalah amanah Tuhan yang akan hidup nyaman dan tumbuh sehat dalam keluarga jika suami dan istri tadi itu mampu membagi peran yang tepat, saling mendukung dan saling menghargai, maka tentu akan membuat tadi negara kecil tadi itu akan semakin kokoh. Jadi negara keluarga ini menjadi inti utama dari sebuah negara besar. Jadi kalau negara besar mau bagus, maka baguskanlah keluarganya, dukunglah keluarga ini. Nah, ini tugas-tugas kita teman-teman penggerak sosial TBM yang semua. Nah, jadi kembali ke TBM. Jadi multi peran TBM bagi keluarga. Itu pertama, TBM itu sebagai wadah perempuan produktif guna menguatkan tiang keluarganya. Kita tadi sepakat ya di judul bahwa perempuan itu adalah penguat tiang keluarganya. Maka dia butuh wadah. Maka TBM ini bisa menjadi wadah agar perempuan itu lebih produktif gitu. Punya kegiatan yang positif dan juga produktif. Jadi ada nilai untuk mengangkat derajatnya, menghargai perannya, dan juga serta menguatkan dari sisi ekonominya. Dan kemudian TBM juga bisa berperan sebagai konsultan keluarga. Tujuannya apa? Agar bisa mencegah lahirnya masalah-masalah besar dalam keluarga. Jadi bisa saja TBM itu kalau bahasanya apa untuk tempat-tempat curhat gitu ya. Tapi jangan sampai TBM malah menjadi sebaliknya ikut memecah belah keluarga orang lain, itu tidak seperti itu maksudnya. Jadi sebagai konsultan keluarga itu adalah memberikan masukan-masukan ya dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif,
apalagi di TBM itu tempat menguatkan literasi masyarakat, ya. Banyak buku-buku yang positif yang bisa dilakukan, diberikan kepada mereka sebagai bahan bacaan. Kegiatan-kegiatan diskusi secara rutin juga bisa dilakukan, ya. Atau bahkan TBM bisa juga sering mengundang ustadz-ustadz yang memang punya kapasitas bagus untuk memecahkan persoalan-persoalan keluarga. Baik itu masalah waris kadang-kadang, masalah kewajiban memelihara anak, dan segala macam. Kemudian TBM juga sebagai media pemandirian anak agar keharmonisan keluarga terjaga. Jadi kalau anak ini lebih mandiri, dia punya wadah yang positif, tentu tidak akan membuat dia tidak akan mengganggu kesibukan orang tuanya. Bukan berarti kemudian TBM ini tempat menitip anak saja, kemudian orang tuanya tidak ikut terlibat lagi dalam memandikan anak. Tidak, bukan seperti itu. Tapi dia bisa menjadi, TBM bisa sebagai media memandikan anak untuk mendukung keluarga. Apalagi dengan kondisi keluarga yang saat ini butuh memperjuangkan nasib keluarganya yang kan mungkin karena berasal dari keluarga miskin barangkali, dan ini tentu saja sering sekali terjadi keluarga miskin, anak-anak kadang-kadang terlantar. Ini upaya teman-teman membangun TBM ini upaya yang sangat mulia, saya pikir begitu. Dan kemudian TBM sebagai pusat pelatihan atau pendidikan dan kesehatan informal bagi keluarga kurang mampu. Jadi kembali seperti pernyataan Ibu Ketua MPR tadi, bahwa kesehatan gender itu akan bisa dilihat, relasinya bisa dilihat pada bagaimana baiknya pendidikan dan kesehatan dalam keluarga. Dan itu TBM sudah mengambil peran dalam hal ini. Saya pikir itu dulu dari saya. Ya, saya pikir itu dulu dari saya. Bisa saya kembalikan dulu kepada moderator. Baiklah, demikian tadi materi dari narasumber kita ya. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Suara saya masih jelas kan? Masih. Alhamdulillah. Ya, silakan teman-teman yang masih on tentunya, yang masih aktif, silakan. Kita bisa diskusi, karena waktu semacam ini itu waktu yang lebih enak kita diskusi bicara sama-sama lah, ketimbang hanya mendengar dari satu sisi ya. Silahkan mau didiskusikan bagaimana, atau ada hal-hal yang mau ditanyakan dari pemaparan saya tadi, apakah kurang dimengerti, atau mungkin ada masukan, silahkan saja. Ya, ada dari teman-teman? Boleh dari saya, Kak? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Maulana dari TBM Balai Baca Biren. Rifki. Pak, Kak, maaf, koneksinya buruk nih, jadi videonya kan nggak saya hidupkan nih. Sebenarnya pertama tertarik dengan profil Bapak gitu ya Pak ya, secara aktivis dan kemudian bergerak di bidang ekonomi. Sebenarnya saya pengen nanggapi itu di luar pembahasan sebelumnya gitu Pak. Jadi kalau dibilang masalah TBM, sebenarnya keberlangsungan TBM itu kan banyak banget hambatannya tuh. Salah satu yang terbesar kalau menurut saya dan dapat cerita dari teman-teman pegiat TBM lainnya adalah masalah ekonomi nantinya, yang sebenarnya semakin dewasa nantinya itu akan dihadapi teman-teman TBM gitu jadinya akhirnya gitu. Berkaitan dengan juga semalam ada diskusi di grup mengenai rekomendasi apa sih yang dapat dikeluarkan dari webinar kita ini gitu. Saya rasanya pengen kalau teman-teman TBM nantinya itu dapat
pendampingan dalam bidang bisnis gitu. Contohnya seperti saya kan gerakin TBM mulai 2015. Makin kesini makin kerasa, ini dorongan ekonomi makin perlu gitu. Sampai 2019 memang ya terpaksa harus vakum tahun kemarin karena memang secara ekonomi memang udah mendesak banget gitu. Jadi harus kerja dulu di luar kota. Tahun ini saya balik lagi gitu Pak. Kebetulan saya buka usaha sablon gelas dan sablon plastik dan juga baju gitu. Yang saya buat juga di TBM gitu. Jadi akhirnya pada suatu masa saya rasa nanti teman-teman TBM juga bakal ngerasain hal yang sama gitu. Yang bukan pertanyaan sih, sebenarnya harapan saya dari forum ini nantinya kita juga dapat di luar kemampuan menulis dan sebagainya, kita juga dapat pembekalan dalam bidang pengembangan ekonomi yang nantinya juga berkaitan dengan TBM supaya TBM ini dapat hidup dan berkelanjutan lah gitu Pak. Ya. Dan semoga ini mungkin aspirasi saya dapat didengar oleh panitia pada hari ini yang dapat menjadi rekomendasi pada forum ini gitu. Terima kasih Pak. Oke, boleh saya tanggapi Bu Moderator? Pak, silakan. Ya, terima kasih Bang Rifki dari Biren. Ya, saya paham sekali. Maka ketika saya tadi coba sebut ya, saya sebenarnya coba istilahnya mendorong TBM ini sebagai BDS juga seperti saya. Saya punya perusahaan konsultan. Kalau kami di lebih perusahaan, teman-teman tentunya lebih sifatnya sosial ya, lembaga. Jadi lembaga pendamping atau pengembangan masyarakat ini, pengembangan usaha ini tidak mesti harus selalu sifatnya konsultan bisnis seperti kami perusahaan, tetapi bisa juga dalam bentuk seperti lembaga sosial yang teman-teman jalankan selama ini. Nah, itu juga kami anggap sebagai BDS. Nah, kenapa kami coba dalam tanda kutip mencoba menceburkan teman-teman ke situ? Karena agar kami bisa berbagi pengalaman bahwa kami dulu sebagai konsultan juga sama. Sebelum kami menghidupkan orang lain, gitu, kami juga harus mampu menghidupkan diri kami sendiri sebelumnya, gitu. Di TBM juga pasti mengalami problem yang sama. Jika tidak ada support dana dari tempat yang tertentu, dari sumber tertentu, tentu ini lembaga semacam ini akan agak sulit berjalan. Namun dalam perjalanannya, memang TBM harus juga produktif, tidak semata-mata hanya terpaku dengan konsepnya, wah ini hanya untuk literasi saja, tapi tidak ada upaya-upaya lain. Saya tidak begitu mengenal teman-teman semua, apakah lembaga ini baru atau sudah lama, siapa sih umurnya berbeda-beda di antara teman-teman TBM se-Aceh ini. Nah, Bang Rifki yang di Biren, saya tertarik jika keinginan ini ada di teman-teman TBM, bahwa forum semacam ini coba dimodifikasi atau diperkuat, tidak semata-mata hanya bicara soal cara menulis, literasi membaca, atau kegiatan-kegiatan yang mungkin terbatas sifatnya, tapi kita coba keluar dari sisi ini. Kita coba ngecas pikiran kita lagi, bahwa ini bisa menjadi forum untuk konsultasi bisnis misalnya. Ya, bagaimana TBM itu punya bisnis yang produktif, yang bisa menghidupkan kelembagaannya sendiri, plus bisa juga mensupport masyarakat sekitar. Saya tertarik jika ini memang serius, ya insya Allah kalau saya memang diundang untuk berdiskusi, saya insya Allah bersedia. Karena memang salah satu misi daripada kegiatan kami adalah memberdayakan masyarakat, itu memberdayakan dari sisi capacity building-nya, juga dari sisi kapasitas usahanya, lebih produktif. Kita lihat lagi dalam masa pandemi seperti ini, itu nyaris di semua sektor itu mengalami kendala, mengalami penurunan, terutama kalau bisnis penurunan omset yang luar biasa. Kemiskinan meningkat, narapidana dilepas, sehingga banyak kejadian, banyak korban jatuh dari kondisi semacam ini. Nah, ini tentu menjadi pemikiran kita bersama. Buat teman-teman aktivis ini pasti selalu saya yakin tidak akan pernah berhenti berpikir. Ya. Dan forum semacam ini penting sekali. Di sini kita bertukar pikiran. Di sinilah kita saling mensupport satu sama lainnya. Jadi kalau untuk di Biren, saya punya teman namanya Denny Saputra. Barangkali Bang Rifki kenal. Jadi bisa berkomunikasi dengan beliau, bagaimana cara mengembangkan
lembaga-lembaga TBM ini lebih produktif, bagaimana mengembangkan usaha-usaha spesifik yang kira-kira bisa mendatangkan income pendapatan buat TBM. Saya pikir begitu Bang Rifki dan teman-teman sekalian juga Bu Moderator. Ya, silakan saya kembalikan. Baik, selanjutnya dari teman-teman, apa ada yang ingin tanya lagi? Baik, sambil menunggu ya, mungkin teman-teman lagi mempersiapkan pertanyaannya. Saya ada sedikit pertanyaan untuk Bapak terkait perempuan ya. Berbicara tentang perempuan itu sangat luas ya Pak. Dan Luas ada sekali. perempuan itu setelah berkeluarga ataupun memiliki suami, dia dituntut untuk tetap tinggal di rumah gitu, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau bekerja di luar. Nah, itu bagaimana untuk menjadi sebuah acuan bahwa perempuan itu bisa menjadi penguat tiang ekonomi keluarga. Okay. Nah, ini kan kita lihat dulu, maksud daripada suami itu meminta agar istrinya itu tidak kemana-mana, ya, tetap di rumah saja. Apakah mungkin sudah punya anak, ya udah jaga anak saja. It's okay, nggak problem. Justru sebenarnya jadi perempuan semacam itu jauh lebih enak kan, duduk saja di rumah, tidak perlu kerja. Tapi kan dengan pertimbangan bahwa benar-benar ekonomi keluarga itu sangat sudah mencukupi, tentunya sudah memadai, sehingga tidak dibutuhkan lagi support dari pihak lain gitu, termasuk dari pihak istri sendiri. Namun untuk menjadi seorang istri yang produktif dengan kondisi semacam ini kita lihatlah seperti kondisi kenyataan pada hari ini. Kita berdiskusi kan tidak harus saling ketemu langsung, tidak harus kopi darat, tidak harus offline. Kita bisa online. Dan pandemi COVID ini memberi hikmah kepada kita untuk setiap orang tuh harus betul-betul bisa menguasai dunia IT online semacam ini. Saya yang sudah lama menjadi konsultan pun, saya termasuk gagap di awalnya ketika saya harus berurusan dengan hal-hal yang online semacam ini. Awalnya saya sangat tidak nyaman untuk melatih orang, untuk berdiskusi dengan orang itu karena saya nggak lihat orangnya, hanya lihat gerak-gerak di laptop saja, tapi saya tidak nyaman gitu. Saya seperti seorang penyiar radio yang cuap-cuap sendiri, tapi pendengaran saya nggak bisa komunikasi gitu. Nah, tapi lama-kelamaan kondisi ini harus dibiasakan, harus beradaptasi. Nah, oleh sebab itu ketika seorang istri dituntut tidak kemana-mana, tapi ternyata dia bisa di mana-mana kan, ketika dia bisa online dan ini sepanjang suami mengizinkan, dia bisa produktif, dia bisa menjadi pebisnis online gitu untuk menyangga ekonomi keluarga. Nah, bagaimana untuk sebagai penyangga dari sisi lain, misalnya dari sisi keharmonisan keluarga, dari kehormatan keluarga, itu tentu saja sederhana sekali dia bisa belajar bagaimana untuk mendidik anaknya. Dia bisa membuat forum seperti forum kita pada hari ini, buat forum mendidik anak. Dia bisa link, connect dengan perempuan-perempuan yang lain yang memiliki posisi yang sama atau mirip dengan dirinya. Yuk, bagaimana kita cara mendidik anak kita secara bersama. Ayo kita tukar pikiran. Nah, tentu saja ini ketika dia betul-betul serius, dia bisa walaupun hanya tinggal di rumah, tapi dia bisa mendidik anaknya menjadi lebih mandiri. Ketika dia misalnya latar belakangnya misalnya terbatas ya, bukan punya pendidikan tinggi. Nah, bisa juga dia dengan forum semacam ini dia bisa mencari guru-guru online untuk melatih anaknya, mendidik anaknya dan segala macam. Saya pikir begitu ya, saya sebagai seorang suami yang juga punya istri, kalaupun istri saya minta untuk berdiam di rumah, saya juga akan memberikan peluang semacam itu. Ya, silakan tetap produktif walaupun tinggal di rumah. Mungkin kalau masih kurang saya mohon maaf gitu penjelasannya. Pak, mungkin sudah cukup menjawab ya. Selanjutnya dari teman-teman ada pertanyaan lain? Ya, sambil menunggu, saya ingin berbagi atau mengulang kaji ya tentang faktor persoalan kemiskinan. Jadi kita bisa baca di koran,
dalam masa pandemi ini di setiap pengadilan agama seluruh Aceh itu kasus perceraian meningkat. Kita tidak tahu apakah ada hubungan dengan COVID ini kemudian perceraian meningkat, tapi sepertinya hampir setiap tahun kasus perceraian itu ada, dan dari hari ke hari itu semakin meninggi gitu. Dan kemudian kasus perceraian ini seringnya bukan dari pihak lelaki yang inisiasinya bukan dari pihak lelaki, tapi sebaliknya dari perempuan yang menggugat pasrah kepada suaminya. Nah, jadi sehingga kesannya ini bukan perempuan yang menjadi penguat tiang ekonomi keluarga, bahkan justru dia ikut menjadi meruntuhkan keluarga itu. Kan kesannya semacam itu. Tapi kita kan tidak tahu bahwa di balik itu pasti ada hal-hal lain yang membuat kenapa si perempuan harus melakukan itu. Barangkali dia ingin menjadi penguat tiang ekonomi keluarga, tetapi kemudian tidak diberi kesempatan oleh suaminya. Kenapa? Karena tadi kemiskinan ini bentuknya ada beragam ya. Ada yang sifatnya secara kultural ya, teman-teman tahu ya, secara budaya bahwa perempuan itu kamu lahir sebagai perempuan, jadi nggak perlu terlalu aktif, nggak perlu sekolah terlalu tinggi, biar abang-abang kamu sajalah. Nah, itu budaya semacam itu, sering di daerah di Gampung sering semacam itu. Betul, Pak. Kemudian berangkat ke secara struktural, di mana struktur sosial juga membentuk semacam itu, kemudian bahwa masyarakat semua sepakat, ya anak gadis ya nggak usah sekolah tinggi-tinggi, umur tamat SMA pun udah luar biasa hebat, itu cukup tinggal dikawinkan saja, cepat kawin dia, cepat punya suami, cepat bisa bantu orang tua gitu untuk ekonomi. Jadi faktor kemiskinan ini makin terpelihara. Yang paling parah adalah ketika penyebab kemiskinan itu juga bagi perempuan adalah karena faktor alamiah. Ketika dia merasa pasrah, dia menganggap bahwa ya saya memang perempuan, nggak mungkinlah saya terlalu berlebihan untuk aktif di luaran. Padahal sekarang aktif via online juga bisa sebenarnya, kan ada solusinya. Tapi karena pendidikan tadi, wawasan tadi, dan di sini saya pikir TBM ini punya peran yang cukup luar biasa. TBM pasti mendapat kepercayaan loh dari masyarakat. Kenapa? Dari dasarnya, ngajari anak-anak pustaka, kan itu yang terlihat biasanya seperti itu. Oh, ini perpustakaan. Oh, ini tempat anak lomba mewarnai gitu. Oh, ada kegiatan senam di situ. Itu mendapat kepercayaan. Apalagi ada ngajinya. Mungkin di TBM juga ada membuat TPA-nya semacam itu. Ya, ini peluang sebenarnya buat teman-teman pegiat TBM itu untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang terbentuk secara kultural, struktural, dan alamiah tadi. Saya pikir gitu. Silakan sambil saya bicara, barangkali kalau ada yang mau masuk bertanya, silakan aja langsung ya. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, langsung kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Karena setelah ini kita beri sholat zuhur ya. Kegiatan siap zuhur nanti bakalan lebih pukul berapa lagi. nih? Pukul 11.45. Oke, 11.45. Baiklah, kalau gitu saya sambung sedikit lagi bahwa ketika kita bicara soal ini, silakan interupsi terus ya kalau jika ada yang ingin tanya ya tiba-tiba ya saya bisa terus. Nah, misalnya kita melihat kenapa perempuan pengusaha ini atau perempuan yang pelaku usaha UMKM ini sepertinya tidak bisa berkembang pada hari ini. Dia ingin bantu keluarganya, ingin bantu ekonomi keluarganya, tapi susah sekali. Karena memang perempuan dengan kondisi kultural dan struktural tadi, itu ternyata mereka menjadi minim, kurang sekali akses tentang informasi dan teknologi. Ini persoalan. Nah, teman-teman TBM, dengan saya lihat kondisi seperti ini, teman-teman ini bisa online TBM-nya. Ini tandanya berarti di TBM-nya ini mungkin punya WiFi gitu ya. Ini bisa mengajak teman-teman perempuan itu untuk yuk melek teknologi ya, tahu tentang teknologi informasi. Jadi dia tidak lagi gaptek ya istilahnya ya, semacam itu. Dimanfaatkan. Teman-teman sudah punya wadah ya, seperti saya sampaikan tadi, butuh wadah sebenarnya perempuan ini untuk bisa aktif.
Jadi kalau perempuan yang tidak produktif itu, dia sulit sekali untuk kalau kita harapkan menjadi penyangga ekonomi keluarga. Yang ada malah ketika dia merasa kurang nyaman, dia sudah nggak tahan lagi, akhirnya dia menggugat pasah, cerai, dan meruntuhkan keluarga itu sendiri. Runtuh keluarga itu ciri runtuhnya sebuah negara. Kalau semakin banyak keluarga yang cerai-berai, itu semakin siap-siap saja sebuah negara akan bercerai-berai juga. Nah, kemudian lagi kenapa pengusaha perempuan pengusaha ini sulit sekali untuk berkembang? Karena mereka juga nggak punya akses permodalan. Harta pada umumnya dikuasai oleh laki-laki. Ya, dari segi pembiayaan harta pun itu laki-laki. Sehingga kalau dia mau ambil misalnya pembiayaan ke lembaga keuangan, perbankan, koperasi segala macam, dia nggak punya borok, dia nggak punya apa-apa. Beli sepeda motor pun kadang-kadang beli pakai uang bersama misalnya. Tapi STNK-nya BPKB milik siapa? Sama suami. Seringkali seperti itu. Dan jadi hal semacam ini memang pelan-pelan ya untuk akses permodalan misalnya. Nah, kita punya jaringan seperti kami BDS itu punya jaringan di seluruh Aceh misalnya untuk permodalan. Nanti kita akan coba kontak, misalnya ada kebutuhan permodalan untuk satu, kita akan kontak teman-teman konsultan di sana, bisa bantu untuk diakseskan pembiayaan kepada seorang perempuan yang punya usaha misalnya skala mikro. Dan kemudian juga teman-teman perempuan ini juga minim sekali mendapat kesempatan untuk pemberdayaan SDM. Jadi nggak punya kesempatan lah maksudnya. Kalau ada acara-acara pelatihan itu seringnya laki-laki yang ambil peran gitu. Nah, forum semacam ini kita bisa buat forum ya di mana perempuan bisa hadir, ya kita lakukan kegiatan pemberdayaan seperti ini. Kita berikan pemahaman tentang kesetaraan gender dan segala macam, atau bicara bagaimana melahirkan ide bisnis gitu misalnya ya. Kalau kami itu biasanya sering paling awal kami itu ada namanya pelatihan tentang menciptakan ide bisnis. Itu penting sekali. Bahwa saya mau buat apa ya? Saya mau kerjakan apa ya? Saya mau membantu suami dalam bidang apa? Ayo kita lihat. Kita punya bisnis itu mudah sekali sebenarnya. Sederhana sekali. Yang penting mau saja. Nah, yang paling penting ada idenya. Tanpa ide bisnis itu nggak ada. Jadi harus ada idenya. Itu bisa kita lakukan melalui apa? Melalui pemberdayaan. Kemudian lagi networking-nya, jaringannya minim sekali. Ya, hanya berteman sebatas tetangga-tetangga saja, saudara-saudaranya saja. Nah, tapi dengan adanya teknologi semacam ini, dia bisa mengembangkan jaringan. Beberapa UMKM dampingan kami dalam satu grup itu saja, itu lebih 60% itu adalah perempuan. Dan mereka sangat aktif. Kita banyak kelompok-kelompok pengusaha ini yang umumnya itu perempuan, ada di setiap kota kabupaten kami punya jaringan grup WA-nya. Dan mereka sangat aktif. Seperti yang di Tamiang ya, Talang Genggam atau apa sana. Itu juga mereka disupport oleh Pertamina. Jadi sebenarnya bisa perempuan itu menjadi penyangga atau tiang ekonomi keluarga jika memang dia bisa produktif. Dan yang terakhir tentu saja sensitif gender itu dalam masyarakat juga harus kita kita gencarkan lah agar orang paham bahwa perempuan itu juga punya peran yang penting di dalam masyarakat. Sekarang ada lembaga desa yang harus berisi 30% perempuan. Itu adalah peluang. Belum lagi kegiatan PKK dan segala macam. Apalagi TBM seperti ini ya. Nah, ini lebih penting. Saya pikir hal persoalan seperti ini kita coba gali. Dan tentu saja kita juga harus cari solusinya. Bagaimana solusi yang bisa kita lakukan? Ya, pertama, mari kita dorong kebijakan. Berbicara dengan GECI, atau dato, atau kepala desa, lurah, ya, berbicara tentang kebijakan agar ada pemberdayaan untuk perempuan. Dan kemudian kita juga bisa mendorong dukungan dari pihak-pihak lain di luar pemerintahan. Nggak hanya harus dari bupati, nggak harus dari presiden, dari swasta juga bisa gitu. Nah, teman-teman kan pasti di daerah teman-teman itu ada yang usaha-usaha yang memang perusahaan-perusahaan besar yang bisa diajak bekerja sama. Atau seperti jaringan di kami kan ada konsultan-konsultan swasta juga misalnya. Bisa untuk membuat pelatihan kepada teman-teman itu. Nah, dan jangan sungkan-sungkan untuk bangun kemitraan. Jadi TBM itu di bawah Dinas Pendidikan ya? Atau gimana? Atau Iya. Dinas Pendidikan ya. Nah, jangan hanya terpaku bahwasannya kami ini di binaan Dinas Pendidikan, maka hanya Dinas Pendidikan salah satunya mitra kita. Enggak.
kembangkan. Ada yang ke dinas sosialnya, ada ke dinas koperasi UKM-nya, ke dinas perdagangan industrinya. Nah, jangan kunci, jangan batasi agar teman-teman itu bisa membantu masyarakat. Teman-teman kuatkan jaringan, perbanyak jaringan. Kami bisa bantu jejaring jika teman-teman di daerah sendiri juga masih kami akan coba cari. Misalnya di PD misalnya, siapa jaringannya? Oh, jaringannya misalnya ada di sana ada lembaga namanya Pasca gitu. Ini mereka juga sangat intens itu untuk peduli kepada perempuan. Nah, jadi gitu kira-kira teman-teman pegiat sosial yang saya muliakan. Kalau ada pertanyaan silahkan, jika tidak ada saya kembalikan. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Vera Fernanda dari TBM Pustaka Kertas ya. Izin bertanya Kak, saya baru memulai bisnis di produk fashion kurang lebih di awal tahun sampai beberapa bulan belakangan. Pasang surut dari awal jadi drop ship hingga reseller. Rasanya masih belum saja berkembang. Namun sekarang saya mulai belajar memproduksi sendiri, karena saya merasa jika itu produk sendiri akan lebih semangat dalam berjualan. Apa ada tips dan trik untuk lebih menjangkau pembeli tidak hanya lewat konten atau copywriting? Terima kasih. Konten copywriting gimana maksudnya? Baik, Vera ya namanya tadi ya, Vera Fernanda ya. Vera Fernanda. Oke. Nah, dalam tahun ini kami dipercayakan untuk mendampingi 21 wirausaha unggulan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia meminta dukungan kami untuk membina beberapa pengusaha binaannya Bank Indonesia. Nah, ada empat di antara 21 itu yang bergerak di bidang fashion. Satu, peci. Mungkin tahu peci Al-Karni ya, yang merek Aksa. Satu, itu dari Aceh Utara. Sebelumnya, sekarang dari Banda Aceh. Yang kedua, DIT, itu lebih kepada rajut. Rajut. Dan ada dua lagi, itu memang lebih seperti butik ya, lebih ke pakaian-pakaian perempuan yang modis, islami. Nah, ada dua. Nah, kami mendampingi mereka itu bukan berarti kami sangat ahli di bidang fashion. Ya, ada juga yang herbal lainnya juga ada. Bukan kami sangat ahli di bidang itu, tidak. Tetapi yang kami bantu adalah bagaimana teman-teman pengusaha ini bisa mendapatkan akses informasi yang lebih luas. Jadi kalau misalnya Kak Vera ini punya usaha fashion, tentu kan banyak konten-konten yang bisa dilihat apakah di Facebook, di Instagram, dan di media-media lainnya untuk melihat contoh-contoh model lainnya. Kemudian yang jadi persoalan sebenarnya bukan hanya dari sisi desain atau produknya, bukan di situ sebenarnya, tapi akses pasarnya. Nah, di sini teman-teman pengusaha ini bisa membuat jejaring. Nah, saya sarankan buat jejaring dengan sesama pengusaha yang serupa. Nah, misalnya Kak Vera ini nanti butuh informasi, ya kan saya bisa bantu, mengenalkan dengan dua orang pengusaha yang ada di Banda Acehan ini yang mulai berkembang, bahkan sudah bisa ada permintaannya sampai ke Malaysia, ke Jakarta, ya, dari desain mereka. Mereka bisa bertahan dalam kondisi pandemi seperti ini, mereka masih bisa eksis gitu, dan mereka terus mengembangkan diri. Ada hal yang harus dikembangkan adalah legalitas perusahaannya atau lembaga usahanya, itu juga harus ditingkatkan. Jangan selalu bertahan pada posisi mikro. Banyak hal yang harus dikembangkan. Kemudian desain, lalu ada marketing digital, itu juga harus dipelajari. Banyak, nanti saya bisa kirim link ke pihak moderator, itu ada pelatihan marketing digital, kalau memang mau. Ya, kalau memang mau, belajarlah dari sana. Terbuka untuk 900 orang pengusaha seluruh Indonesia, dan siapa yang duluan daftar ya bisa belajar dari situ selama 2 bulan barangkali kalau tidak salah, tapi ada cuma 3 kali pelatihan. Nah, dari situ marketing digital ini kan sangat punya pengaruh yang luar biasa dengan kondisi pada hari ini di mana semuanya dituntut dengan sistem online.
orang sudah mulai berkurang untuk mendatangi sesuatu itu dengan secara offline, bertransaksi secara offline sudah kurang. Jadi dengan foto-foto saja di media sosialnya atau di marketplace yang dia kuasai, itu akan bisa meningkatkan omsetnya. Selain juga Kak Vera terus belajar bagaimana untuk membuat desain-desain yang lebih sesuai dengan tren saat ini gitu. Apalagi bisa menjadi leading dalam membangun tren. Jadi nggak semata-mata ekor terus, tapi sesekali coba ciptakan sesuatu yang berbeda. Dan kemudian yang harus dikuatkan adalah brandingnya. Bukan merek ya, brandingnya. Merek atau branding biasanya mirip. Kalau kita bilang brand itu merek adalah brand. Tapi kalau brandingnya begini. Misalnya Kak Vera itu spesialisasi adalah pakaian-pakaian atau fashion yang untuk bunda-bunda PAUD misalnya. Jadi desain untuk bunda-bunda PAUD. Atau untuk anak-anak yang pergi daya. Spesialisasinya harus ada. Jadi kita harus membranding gitu. Ada juga teman-teman yang memang dia membranding, dia spesialis untuk agar untuk Instagram itu yang selebgram ya, selebritisnya di Instagram itu ya. Nah, itu dia mensupport itu, dia gunakan selebgram itu untuk mengendorse dia punya produk desain. Saya pikir seperti itu Kak Vera. Kalau mau berkembang, yang penting jaringan. Sama seperti yang disarankan oleh Bang Rifki tadi. Yuk kita buat forum ini agar lebih berkembang, meluas, tidak hanya bicara soal hal-hal tertentu saja, tapi bisa dikembangkan ke arah hal yang lebih produktif lagi. Saya sangat sepakat itu. Apalagi waktu saya diundang oleh Bu Dede, Bu Alfiatun Nur ke acara ini, apa temanya? Ini tema, cocok, boleh. Saya bersedia, walaupun saya belum pernah jadi pengurus TBM. Itu Bu moderator. Mungkin waktu kita ada 10 menit lagi, atau kalau ada boleh, kalau tidak silakan gimana. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Yang sudah banyak lagi juga memang boleh. Karena ini jam ngantuk ini memang. Apalagi sudah udah teringat ke dapur ya, susah. Ini Pak dari Ami ya, dari Kak Ami dari TBM Pustaka Kampung Impian. Beliau menyatakan program TBM terkait kewirausahaan untuk remaja perempuan bagusnya apa Pak? Terima kasih. Kalau bicara program kan luas sekali. Yang paling penting adalah begini. TBM apa tadi namanya? TBM Pustaka Kampung Impian. Pustaka Kampung Impian. Nah, ini aja sudah banyak impi-mimpi kan gitu. Berarti banyak program yang sebenarnya. Ya Bu, ya kami jangan khawatir soal program. Program banyak. Kami mau berapa ribu bisa. Cuma yang terpenting adalah kami lihat dulu di sekitar lokasi TBM Pustaka Kampung Impian ini tadi potensinya apa? Terletak di mana? Ya, apakah terletak dekat laut? Maka potensi laut yang harus kita kembangkan. Olahan ikan tuh ribuan macam jenisnya. Ya, bentuknya turunan produknya sangat banyak. Ya. Kemudian ternyata letaknya di daerah pertanian. Itu juga luar biasa potensi di pertanian kita bisa buat. Pokoknya sesuaikan dengan kondisinya. Enggak, kami ternyata lebih dekat dengan pasar. Ya sudah, juga bisa bangun sistem-sistem yang namanya sifat dagang retail, bisa dikembangkan. Jadi program itu disesuaikan dengan situasi di daerahnya. Jadi kalau ditanya ke saya programnya apa, saya harus tahu dulu kira-kira potensi apa yang ada di dekat Pustaka Kampung Impian itu. Apa yang ada di daerah itu, di kabupaten mana ini. Nah, kita lihat dulu budayanya. Nanti kalau memang mau diskusi lebih lanjut, boleh nanti sesekali kita buat sesi diskusi yang lebih mengarah kepada kewirausahaan perempuan gitu ya, lebih ke arah sana. Tapi kita butuh data lengkap dulu gitu. Jadi program misalnya menjahit, apa cocok di sana? Itu cocok silakan. Merajut. Oke, kalau untuk merajut, undang yang tukang rajutnya. Kalau kebetulan kami ada di sini yang sedang kami dampingi, itu jago merajut. Dia rajut.
atau untuk produksi. Apa di sana paling banyak? On murung. Oh, kalau ada on murung tahu ya? Nah, ada kelor atau moringa itu. Itu bisa dibuat teh, itu bisa dibuat kapsul, itu sebagai sayur instan ya. Kalau selama ini kalau orang berpikir on murung itu kan untuk apa namanya, untuk ngusir setan dan segala macam. Ya sekarang kita usir kemiskinan lah, nggak usah usir setan lagi ya. Mari kita usir kemiskinan dengan on murung gitu. Nah, jadi semacam itu juga bisa. Banyak sekali yang bisa kita lakukan program-program produktif untuk perempuan. Apalagi kalau mereka sudah rata-rata punya HP. Saya punya karyawan hampir 20 orang, di mana 90% adalah perempuan. Nah, itu berasal dari kampung, berbagai kampung, mulai dari Aceh Singkil, mulai dari Aceh Utara, Aceh Tengah, dari mana-mana saja berada. Kalau lihat latar belakangnya juga bukan anak orang yang berada semua gitu, tapi masyarakat yang kelas menengah ke bawah gitu, miskin. Tapi mereka semua punya HP, mereka punya handphone semuanya. Dan HP-nya bukan HP yang cuma berapa, yang ada apa istilahnya, HP tanteton istilahnya apa ya. Tapi sekarang udah HP udah smartphone semuanya. Mereka punya aplikasi, kalau kita coba ngintip-ngintip itu ada Facebook, ada Instagram, segala macam. Cuma selama ini mereka lebih banyak mencari uang untuk menghidupi HP. Bukan HP yang menghidupi mereka. Nah ini yang coba dibalik Kak Ami. Adik-adik perempuan itu kebanyakan hari ini uang hanya untuk menghidupi HP, bukan HP menghidupkan mereka. Kita balik sekarang, kita ajarkan bagaimana HP itu bisa menjadi sumber ekonomi buat mereka. Ya. Jadi begitu yang ini saya perhatikan, kan saya berani bicara begitu karena ini pengalaman saya sendiri. Saya punya usaha di mana karyawan saya dari berbagai macam kabupaten di seluruh Aceh, dan saya perhatikan tipenya begitu. Kalau saya lihat ke rumahnya kayaknya nggak logis gitu ketika melihat rumahnya biasa saja, hanya beralaskan tanah. Kalau banjir sedikit udahlah cacing-cacing itu main-main jalan di situ. Tapi HP-nya itu bukan cilet-cilet, HP Oppo ya, udah yang Samsung yang bagus ya. Yang belum saya lihat memang iPhone, memang mungkin karena mereka nggak tertarik itu. Tapi itulah kondisi realnya. Jadi kami banyak program. Kalau kita mau diskusi nanti panjang, kita mau japri-japrian juga boleh, silahkan ya. Nomor saya ada bilang di itu Pak, izin save nomor nanti buat konsultasi program TBM. Atau ini karena saya agak sulit untuk menulis di chat, boleh Bu moderator menuliskan di grup, saya bacakan 0852 6043 0591. Saya ulangi ya. 0852 6043 0591. Nanti bisa japri saya, bilang saya dari TBM ini gitu kan, TBM di kabupaten mana. Kita bisa diskusi ya. Kalau saya pikir lain apa sih ibadah yang bisa kita lakukan selain bisa saling membantu saudara kita semua. Saya pikir gitu, Bu Ami dan Bu moderator. Udah hampir zuhur kita kayaknya. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber ya. Sangat luar biasa ya jawaban serta pemaparan beliau. Berhubung juga waktunya sudah selesai, kita langsung saja ya kita akhiri ya sesi materi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah karena sesi tanya jawab pun sudah selesai, maka diskusi kita juga pada kesempatan ini selesai. Mungkin kepada Bapak bisa closing statement. Baiklah teman-teman sekalian, kita sangat yakin bahwa perempuan itu adalah mahkotanya keluarga. Selain sebagai mahkota, perempuan juga adalah penguat tiang ekonomi keluarga. Tidak mesti seorang perempuan itu harus punya bisnis untuk menguatkan ekonomi keluarga. Dia bisa memberikan motivasi kepada suaminya, dia bisa mendoakan suaminya. Itu adalah sebuah kontribusi yang sangat luar biasa ketika dia mendoakan suaminya itu dengan tulus dan ikhlas. Itu ada kontribusi luar biasa daripada dia buat bisnis. Nah, namun kalau memang
ada kebutuhan mereka untuk membangun usaha, maka teman-teman pegiat TBM, maka TBM teman-teman inilah sebagai wadah mereka untuk modal mereka itu menjadi belajar menjadi perempuan yang produktif. Dan ini saya pikir yang teman-teman lakukan adalah ibadah yang memang tidak akan habis-habisnya pahalanya. Jadi amal jariah ke depan. Kenapa? Satu perempuan saja yang dibina oleh TBM, kemudian dia bisa menafkahi anaknya 2 atau 3 orang, kemudian anaknya bisa besar, jadi anak yang berguna. Bayangkan amalan itu mengalir. Jadi teman-teman TBM semangat, walaupun kondisi ekonomi kita masih hari ini pas-pasan, ayo kita sering komunikasi, kita terus bangun jaringan agar cita-cita kita bisa tercapai untuk membangun keluarga dan negara yang lebih sejahtera. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Musannifan, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ya, dan juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Mungkin sebelum kita menutup sesi ini, kita foto bersama ya. Diharapkan kepada peserta untuk menghidupkan video. Baik, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu testimoni. Terima kasih pada Bapak. Oke, saya izin dulu ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, langsung saja ya kita masuk ke sesi testimoni ya. Di sini telah hadir bersama kita Kak Siti Hajar ya, yang akan sharing pengalaman. Beliau merupakan salah satu relawan dari TBM Ar-Rasyid. Langsung saja ya, kita dengarkan sharing dari Kak Siti. Kepada Kak Siti, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita bisa mengikuti acara magang literasi pada hari ini. Jangan lupa pula selawat bertangkai salam kita sanjung-sanjungkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam kita dapat mengenal aplikasi Zoom pada hari ini. Terima kasih kepada tim panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk saya dapat berbagi pengalaman kepada teman-teman semua.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Hajar. Saya salah satu relawan TBM Ar-Rasyid. Alhamdulillah, saya sudah lama bergabung dengan TBM Ar-Rasyid, kurang lebih 5 tahun. Jadi banyak pengalaman yang saya dapatkan selama saya bergabung di TBM Ar-Rasyid. Nah, jadi saya di TBM Ar-Rasyid bergerak di bidang peternakan, khususnya peternak bebek. Terima kasih juga kembali kepada tim yang sudah mempercayai saya dalam bertanggung jawab di peternakan ini. Nah, di sini kami dan tim dan juga anak-anak yang bergabung di TBM membuat suatu usaha yang menghasilkan peluang usaha untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi di sini mereka tidak hanya fokus dalam membaca buku, melainkan juga bisa terjun langsung ke lapangan gitu. Jadi mereka sudah tahu bagaimana berwirausaha sejak usia dini. Nah, awal mula sedikit cerita tentang awal mula kami membangun wirausaha bebek. Jadi kami dapat modal pertama itu dari hasil patung-patungan dari sesama tim relawan hingga kami dapat membeli 10 ekor bebek awal pertama dan juga alhamdulillah berjalan dengan lancar dari hasil patung-patungan. Selanjutnya kami juga ada juga teman-teman dari tim relawan yang jauh juga ikut bergabung dengan kami. Akhirnya kami juga membeli lagi bebek lagi. Sampai sekarang alhamdulillah bebek kami sudah hampir 80 ekor bebek. Alhamdulillah setiap harinya mereka bertelur ya. Makanannya kami hanya memberikan dedak, sagu dan juga nasi sisa. Jadi jika ada yang dari tim kami yang ada syukuran, kami dari tim ini menyiapkan wadah untuk menampung nasi sisanya. Jadi dari hasil usaha kami semoga bisa mengurangi perekonomian keluarga dan juga mengurangi mengurangi angka pengangguran. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sharing. Saya kembalikan kepada Mbak moderatornya. Wah, luar biasa ya pengalaman dari Kak Siti Hajar. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait pengalaman beliau ataupun teman-teman juga mungkin punya pengalaman yang sama ya, bisa sharing juga di sini. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu Siti, mungkin dari saya ada sedikit pertanyaan ya. Ini terkait waktu kan, mengingat di TBM pasti banyak kegiatan lainnya selain usaha tersebut seperti mengajar dan lainnya. Itu bagaimana cara Kak Siti membagi waktunya antara berwirausaha dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya? Oke, baik Mbak moderator. Jadi alhamdulillah dengan adanya kegiatan wirausaha bebek ini, insya Allah tidak mengganggu aktivitas kami lainnya. Misalnya kami jam TPA itu hanya di siang hari, les TBM itu hanya di siang hari. Jadi saat kami terjun ke lapangan tuh cuman pada saat
memberikan makanan saja, dan juga memantau sekitar area aman apa tidak, itu pada saat pagi dan sore saja. Alhamdulillah belum mengganggu aktivitas lainnya. Itu udah Mbak Fitriana. Mbak. Kok Yana anu? Yananya anu. Maaf, ini ada pertanyaan dari teman kita, yaitu dari Novi ya, dari Kak Novi dari TBM Al-Banna. Nah, beliau menanyakan hal apa sih yang membuat kakak sampai ingin termotivasi bisnis bebek tadi? Apa? Boleh diulang Mbak Moderator, kurang dengar. Hal apa sih yang membuat kakak sampai ingin termotivasi bisnis bebek? Bisnis bebek. Kita melihat pasar uangnya besar. di bagian TBM ya. Menurut saya yang saya lihat karena banyak peluang di pasaran. Makanya saya bisa mengangkat bagian peternakan bebek gitu, usaha bebek. Oke. Sejauh ini tingkat pembeliannya itu dari kalangan mana saja Kak? Ataupun jenis penjualannya tuh melalui online ataupun dipasarkan ke pasar-pasar kayak itu, ataupun memakai sistem gimana Kak? Dua-duanya ada Mbak, secara online dan juga di pasar-pasar. Baik. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dari TBM Uswatun Hasanah, Kak Nurdina Afrah ya. Mungkin ada yang ditanyakan Kak? Baik, kalau misal tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi ya sesi kali ini ya, sesi pada kesempatan ini. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Siti Hajar yang telah memberikan ataupun menceritakan pengalaman beliau selama di TBM Ar-Rasyid. Saya cukupkan diskusi kita pada hari ini karena nanti pada zuhur ya kita memasuki sesi editing ya, sampai jam 5 ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Siti Hajar dan juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya dari awal tadi sampai dengan sekarang, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam literasi.